Oke, ini ada beberapa agenda dulu yang mau saya jelaskan di sini. Yang pertama, ada 2 sesi mungkin. Yang pertama ada sesi untuk coaching, terus yang kedua mungkin ada tanya jawab. Nanti kita modelnya, Mas Kris, jelasin dulu nih, materinya. Mm. Nanti kita cukup kalau ada pertanyaan sambil jalan, tapi, minta tolong nanti kita pertanyaannya via chat aja ya. Nanti saya coba, deliver ke Mas Kris, pelan-pelan. Jadi biar nggak, konsentrasi Mas Kris tetap di modeling coaching aja. Oke. Ya, Untuk sesi ini Mas Kris membawakan basic desain ya untuk, desain papercraft. Mungkin ya ada paling 2 basic. part nih, heeh, mungkin ada 2 part ya. Jadi mungkin part yang Ya, pertama untuk desain betul. awal, mungkin nanti yang kedua lebih advance lagi texturing dan unfolding dan texturing seperti itu. Iya, kurang Jadi lebih seperti itu. betul, ini kita sesinya santai aja ya teman-teman ya, nggak usah terlalu tegang. Mungkin teman-teman udah siapin, laptop dan software-nya ya untuk, biar lebih enak sih ngeliatnya gitu. Ya. Eh, Mas Kris boleh sedikit ngobrol nggak? Mas Kris nih sekarang kesibukannya apa? Terus, gabung dari Perketas dari sejak kapan? Terus apa aja sih kegiatannya? Silakan Mas Kris. Oke, aku sembari share itu aja. Saya sembari Oke, share presentasinya. presentasi, sembari kita kenalan. Sebentar. Harusnya gimana sih caranya? Hmm. Share screen, jangan gugup, tenang tenang. Lupa, Ini lupa, lupa, lupa. udah ada 130 orang nih yang nonton nih. Ah, Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang oleh Mas Tejo. Nama saya Christopher Yan. Saya bergabung di PERI dari tahun 2009. Sampai sekarang masih aktif, tetapi sayangnya belum banyak aktif untuk menghasilkan papercraft di PERI, tetapi lebih banyak di Ichinogami. Saya juga salah satu desainer di dalam Ichinogami. Oke. Eh, Pada hari ini saya dipercayakan oleh Mas Rizky untuk membawakan eh, coaching klinik tentang 3D papercraft yang basic. Ya, kenapa basic? Karena di dalam papercraft design kita mempunyai 3 level ya teman-teman. Dari basic, advance, medium maupun advance. Tuh. Namun di saat ini saya akan memberikan sedikit ataupun dalam mendesain papercraft secara basic aja, paling basic aja, ya. Oke, oke. Sebelum memulai ini, saya mau sedikit curcol bahwa saya mau disclaimer, saya bukan seorang master papercrafter designer, ya, teman-teman. Kita semua desainer yang di sini pasti masih butuh belajar. Saya sendiri masih butuh belajar dalam mendesain. Mas Rizky juga sama, Kapai, yang lain yang desainer-desainer andal pun tetap namanya belajar perlu apa atau istilahnya continuous improvement skills-nya seperti itu. Belum tentu apa yang saya ajarin, sorry, belum tentu saya tahu apa yang teman-teman punya bisa share ke saya atau teman-teman nggak punya saya akan share ke teman-teman. Kurang lebih seperti itu kita akan bertukar ilmu seperti itu. Materi yang saya bawakan adalah memberikan atau berbagi ilmu ya yang saya dapatkan baik dari sesama desain papercraft maupun otodidak sesuai aplikasi yang digunakan oleh saya sendiri. Berbagai ilmu didapat dari sesama desainer papercraft itu salah satu contohnya ada 3 Islam ini mentor saya, yaitu yang pertama Mas Rizky, Mas Rauf, dan Mas Julius yang dulu waktu pertama kali masuk papercraft beliau-beliau inilah yang mengayomi saya, yang jadi istilahnya tutornya saya dalam paper crafting. Oke, sedikit berbicara tujuan coaching ini. Ya, dari kami sendiri berharap itu trainers mendapat pengetahuan dasar mendesain papercraft serta aplikasi yang akan digunakan nantinya. Ya, peserta mendapatkan pengetahuan proses ya dari awal hingga akhir. Jadi dari desain hingga menjadi sebuah bentuk papercraft yang nyata, yang real.
Diharapkan dapat melahirkan desainer-desainer paper cup yang lebih banyak. Yes. Saat ini saya lihat kebanyakan memang banyak builder. Tetapi tidak ada salahnya juga kita butuh desainer. Karena desainer pasti butuh builder, builder pun butuh desainer. Kita kadang saling membutuhkan. Tapi kebanyakan yang saya lihat pribadi, opini saya sendiri adalah kebanyakan builder. Diharapkan para desainer ya lebih percaya diri. Nah, ada beberapa teman-teman desainer dia udah bisa desain, tetapi dia kurang berani untuk memulai desain 3D papercraft. Sekilas saja, belum tentu seorang desainer animasi 3D bisa membuat desain 3D papercraft ataupun sebaliknya. Tapi tidak ada salahnya mereka untuk belajar, kalau emang tertarik untuk papercraft, belajar mulai desain papercraft. Nah ini mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit prinsip desain papercraft, mudah-mudahan teman-teman desainer bisa memulai membuka diri dan berani mencoba mendesain 3D khususnya paper crafting. Nah, yang terakhir ini yang sangat kami sarankan adalah mudah-mudahan dapat mengimplementasikan, mudah-mudahan tulisan benar ya, mengkombinasikan ke style atau gaya desain masing-masing desainer. Jadi pada saat coaching ini Mas Rizky memberikan beberapa banyak list ya desainer. Nah, beberapa list desainer itu teman-teman itu seperti saya dengan Mas Julius sama kami menggunakan Blender. Tetapi tidak ada salahnya kami berikan sesuai stylenya masing-masing. Nah, dari style masing-masing mana yang cocok terhadap teman-teman desainer, teman-teman yang ingin belajar, ambillah kombinasikan dengan stylenya teman-teman. Gitu. Nggak usah plek-plekan dengan style saya, nggak usah plek-plekan dengan style beliau, tetapi kalau emang teman-teman bisa mengkombinasikan dan menjadi style sendiri, itu lebih baik lagi. Itulah makanya adanya tujuan 3D coaching 3D ini yang akan kami berikan ke depannya. Baik. Nah, ini yang selalu harus kita ingat ya teman-teman. Fundamental papercraft adalah dasar yang harus teman-teman miliki sebelum mendesain papercraft. Kenapa saya bilang fundamental papercraft itu adalah dasar? Karena kalau kita mendesain sebuah papercraft, kita harus mengerti apa itu papercrafting. Gimana cara kita mengerti untuk mendesain sebuah desain 3D adalah dengan menjadi seorang builder. Kita merakit dulu, kita harus tahu prinsip merakit, kita harus tahu prinsip di mana flap ini ada, kita harus tahu prinsip di mana ini menempelkannya, oke tidak, bisa dikerjakan tidak, apakah shape bentukan ini terlalu kecil untuk dipotong, untuk dirakit. Nah, segala sesuatu yang nge-build ini yang menjadi fondasi utama kita sebelum mendesain papercraft. Sedikit lagi saya bikin curhat adalah sebelum saya mendesain, saya dulu adalah seorang builder. Ya, saya hampir build itu setahun atau 2 tahun nge-build, sehingga pada saat nge-build mendapatkan sedikit atau kan fundamental papercraft, saya coba untuk mendesain. Banyak error yang saya dapatkan, tetapi setidaknya kita sudah tahu proses untuk membuat papercraft supaya bisa dijadikan pola, ya kita harus tahu cara merakitnya. Contohnya, saya sampai saat ini belum bisa membuat pesawat. Belum pernah bisa, sampai sekarang pesawat papercraft. Kalau tank mungkin bisa, mobil sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau membuat pesawat militer, dan satu lagi, Gundam, Mas Tezo, lepas tangan. Karena saya sendiri... Alasannya kenapa tuh? Kenapa nggak bisa bikin pesawat? Nggak suka ya? Karena pertama, susah banget ya nge-build-nya. Itulah makanya kita nggak punya, makanya saya nggak punya fundamental papercraft di military dan maupun di mecha Gundam dan semacamnya. Sehingga begitu saya mau membuat sebuah papercraft, nggak dapat gambarannya, blank. Nah itulah makanya saya bilang fundamental papercraft pertama yang paling dasar harus tahu, baru kita bisa mendesain papercraft. Seperti itu teman-teman ya yang baru bergabung. Oke, next. Oke, teman-teman semua, ini adalah aplikasi yang saya gunakan selama ini, ya. Blender versi 3.6.1 yang terbaru, ya hingga saat ini. Tolong teman-teman jika mau install Blender, diharapkan dilihat apakah cocok atau tidak sama spesifikasi laptop maupun PC, mohon dibaca. Kalau misalkan 3.6.1 tidak bisa diinstal, maka harus diturunin versi ke bawahnya. Oke.
Pepokura 5. Sebenarnya semua Pepokura hampir sama sih, cuman hanya dia lebih ada, misalkan lebih mudah untuk unfolding, lebih cepat untuk ini itu segala macam. Tapi basicnya sama aja. Unfolding, join, unjoin, flap dan segala macam itu aja paling basic. Jadi Pepokura di bawah, misalkan Pepokura 4 pun masih aman. Untuk Corel Draw, kemarin saya Corel Draw pakai adalah 2021 karena yang X7 nggak tahu hilang, akhirnya saya install yang 2021. Namun tanda kutip secara fungsi itu hampir sama, gitu aja. Secara fungsi hampir sama, tidak jauh berbeda gitu. Nah, pada saat ini saya akan memberikan sedikit coaching singkat atau sederhana ya, paling basic aja dalam mendesain. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lebih lanjut mendalami, bisa juga lihat tutorial di YouTube ya. Nanti bila untuk khususnya Blender, bilang aja basic Blender dan segala macamnya. Nanti di situ ada dijelaskan fungsi-fungsinya. Yang di sini akan saya berikan adalah fungsi apa yang saya gunakan ya, bukan fungsi seluruhnya saya jelaskan, tetapi apa yang saya gunakan. Gitu. Karena saya belajar dari Mas Julius juga atau beberapa master lain, nggak usah ribet, pakai aja fungsi yang benar-benar dipakai. Kalau fungsi ini nggak dipakai, ya ngapain kita belajar? Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tahapan desain. Nah, teman-teman, sebelum mendesain, kita harus selalu adanya tahap-tahapan desain itu. Pertama, mencari referensi. Kalau kita mau mencari sebuah bentuk, paling enak itu mencari referensi. Nggak mungkin kita memulai desain tanpa referensi. Pasti kita mencari referensi, kita gambar, baru kita tuangkan ide itu dalam bentuk 3D. Oke? Setelah bentuk 3D, semacam kalau udah oke, lalu lanjut ke unfolding. Inilah proses-proses yang umum. Setelah unfolding, texturing, setelah texturing, test build. Nah, test build ini paling penting. Ini paling penting, karena kalau test build kita tidak lakukan, pasti hasilnya beberapa ada aja errornya. Dan ini udah saya sering temui di desain saya maupun di Ichinogami. Makanya kami selalu, atau saya khususnya selalu bersikeras apapun itu test build. Karena itulah salah satu modal supaya kita tahu apakah ini layak untuk dipublish atau tidak. Kalau udah oke, wajib ya Mas ya Chris ya, wajib ya. Wajib. Mas Rizky juga tahu pasti test build beberapa kali itu. Apalagi yang Gundam ini pasti test build terus ya Mas ya. Gundam ini. Itu wajib. Jadi teman-teman jangan sepelekan test build, itu paling penting. Karena bahkan texturing pun harus kita test build karena ada aja liningnya nggak nyangkut ke sebelah. Itu ada itu kayak gitu. Walaupun kita udah masuk UV mapping ke dalam skinnya 3D, tetap aja ada aja yang lewat, gitu kan. Nah itu harus kita test build. Kalau udah oke, silakan dipublish teman-teman. Terserah mau dipublish di mana. Kalau saya sendiri pribadi, saya publish premium, saya di Etsy. Gitu. Untuk free saat ini beberapa aja free di saya lupa di mana, tetapi nggak terlalu banyak lagi kasih free. Tapi teman-teman terserah mau publish dimanapun, terserah teman-teman. Mau free, mau tidak, silakan. Oke, inilah adalah tahapan-tahapan tahapan desain. Oke, sampai sini, ini kita akan masuk ke tahap desain yang simple, very simple. Oke, Mas Rizky, apakah sampai sini aku harus stop dulu untuk menjawab pertanyaan atau kita lanjut? Nggak usah, langsung terus saja. Nanti kan udah diinfoin, nanti kalau misalnya ada pertanyaan cukup di kolom chat aja, nanti saya coba deliver langsung. Jadi Mas Chris langsung fokus aja ke proses desainnya. Sip. Oke teman-teman, silakan kalau punya Blender, Zoom pakai handphone dan menggunakan Blender di PC-nya, boleh dibuka. Ya, kita sama-sama ngasih tahu ya. Oke, sebentar ya, saya setting dulu. Oke, share screen. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya menjelaskan untuk ini. Oke, nah ini adalah Blender. Teman-teman bisa lihat di bawah kanan ini, apakah bisa lihat? Mas Rizky bisa lihat ya? Ini keystroke saya, wheel down, wheel up. Oke, teman-teman ini adalah tampilan Blender pada awalnya. Seperti ini, akan dapat satu objek di depan, ada kamera, ada lightning. Di kanan sini itu layers, seperti kayak Photoshop, ini ada layer kamera, ini cube adalah objeknya,
Ini light adalah lightning-nya. Oke. Nah, teman-teman, di atas ini adalah fungsi-fungsi tools sebelah sini. Ya, ini ada move. Ini ada selection. Ini ada move. Kita klik dulu selection ya. Kita klik selection. Teman-teman bisa lihat juga di ini, di sebelah kanan ini ada mouse saya nih. Terus kita ke atas. Terus kita ke bawah. Ctrl Z untuk balik lagi. Oke, itu setting umumnya. Ini rotate. Rotate sumbu hijau itu Y, kalau nggak salah. X, biru itu Z. Oke. Ini ada sumbunya ya, teman-teman. Atas itu biru nggak kelihatan, tapi ini merah itu X, hijau adalah Y. Nah, inilah sumbu-sumbunya. Kita klik ini, dia akan menjadi ke depan. Klik Y, ke samping. Klik minus X, itu belakangnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti bisa sendiri-sendiri ya, dicek aja, lebih mudah. Nah, habis itu, di sini adalah scale. Scale, kita klik dulu, baru ada skalanya. Skala terhadap sumbu, oke, atau skala terhadap keseluruhannya di sini. Ya. Kalau kita klik hijau, berarti dia seperti ini. Tapi kalau kita klik di antara lingkaran, dia akan keseluruhannya skala. Oke, ini sama, tetapi ini transformasi yang gabungan antara memindahkan, serta rotasi dan skala. Gitu. Ini kayak all in one. Oke, ini nggak usah ini nggak terlalu kita pakai. Ini measurement ya untuk mengukur ini ke sini berapa, tapi ini jarang dipakai. Ini fungsinya seperti add cube itu artinya menambah objek seperti ini. Oke, tapi ini jarang saya gunakan. Sekali lagi ini jarang saya gunakan. Yang ini jarang banget saya gunakan sama ini. Saya akan kasih tahu yang sekarang saya pakai adalah ini. Untuk yang basic ya, ini selection mode, select box, move box, rotate, scale. Oke, itu aja teman-teman. Berikut adalah teman-teman bisa lihat di atas ini. Sebentar, saya gimana nih? Oh ya, Mas Kris, ini rencananya mau buat apa ya? Oke, teman-teman, kita rencananya membuat. Paling mudah adalah kereta. Kereta. Berarti bikin kereta dari kotak ya, dari box aja. Iya, kotak bisa ya. Cukup bisa. Oke. Sip. Oke, saya mau hidden panel atas gimana ya, Mas? Nggak usah. Kayak gini aja. Di close dulu aja, di close. Share screen-nya di close dulu. Share screen di close. Terus baru share screen yang baru. Share screen yang baru. Saya mau hidden yang atasnya, hidden panel atasnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, aku turunin dikit karena nggak kelihatan. Nah, di atas ini, teman-teman, ini juga penting karena ini namanya Snap Tools. Oke, ini Snap Tools adalah kalau kita on, ini adalah untuk apa istilahnya snapping. Apa istilahnya Mas Tekzo ya, kayak nempel snap ke beberapa. Snap to fit lah istilahnya, untuk teman-teman pernah coba. Nah, ya kan itu dia per 2 cm dia akan nempel. Ya, kalau ini vertex dan segala macamnya. Tapi ini saya nggak bisa jelasin, pasti akan lama, ya kan? Yang pasti kalau ini mau dipakai nanti dicoba-coba, kalau nggak usah. Karena untuk basic sebenarnya ini nggak perlu digunakan, tetapi begitu advance nanti saya akan bantu jelaskan. Yang kedua adalah kita kalau mau edit, kita nggak bisa ngedit ini tanpa kita namanya edit mode. Ini adalah object mode seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk edit mode, bisa diklik di sini, edit mode. Kalau begini, tampilannya yang langsung berwarna, artinya ini bisa kita edit. Oke? Atau dengan shortcut, bisa lihat di bawah sini, dengan tab. Kita klik tab sekali, udah masuk edit mode. Tab sekali lagi, keluar dari edit mode. Oke, semua ini bisa digunakan di luar edit mode maupun di dalam edit mode. Oke, nah saya jelaskan singkat sebelum kita masuk ke desain ya teman-teman. Di dalam sini teman-teman bisa lihat ini namanya seleksi, tergantung apa yang kita mau seleksi dari dalam objek tersebut. Tetapi harus
lihat kita masuk edit mode. Kalau edit mode akan keluar semua menu-menu di sebelah kiri ini. Oke. Yang pertama, ini select mode adalah vertex. Vertex itu adalah titik-titik setiap pada bangun ruang. Ya, ini namanya vertex. Itu kalau vertex itu di angka 1. Ini adalah edge. Edge itu untuk yang sisi, setiap sisi. Ya, seperti ini. Tuh, kita pindahkan setiap sisi. Kalau edge, ujungnya seperti ini. Dan satu lagi terakhir adalah face. Oke. Nah, itu aja sih, kurang lebih ini. Kalau teman-teman misalkan mau nambahkan sebuah objek, silakan di sini, add, mesh, object. Objeknya apa aja terserah. Plane itu adalah seperti ini. Ya, satu bidang. Terus kalau kita add misalkan silinder, nah udah keluar silinder. Nah, silinder seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa kalau kita mau keluarkan silinder dan segala macam teman-teman, ini memang agak panjang. Di sebelah sini ini sisinya banyak ya. Nah, gimana kalau mau sisi 8, klik di sebelah kiri ini, nanti dia muncul, terus aja 8, enter. Akan menjadi sisi 8 sisi. Berbeda dengan SketchUp ya. Kalau Blender ini agak sedikit complicated, tetapi kalau udah ngerti lebih enak lagi. Nah, untuk delete gimana? Nah, untuk delete, lihat aja, klik delete, akan hilang. Oke, ini kita delete. Nah, teman-teman, satu hal lagi tips yang dari saya adalah saya sarankan untuk hafal shortcut. Key shortcut Blender atau shortcut yang lain, aplikasi lain harus dihafal, setidaknya dihafal, karena kenapa? Itu mempercepat proses kita mendesain. Contohnya, teman-teman, tadi saya udah bilang di tab ya untuk edit mode. Kita bisa taruh sini objek edit mode, tapi kita tab aja. Oke. Untuk select box, oke, edit mode. 1 untuk vertex, 2 untuk ujung, 3 untuk face. Oke, angka ini 1, 2, 3. Oke, G adalah untuk move. Oke, bisa lihat di sini ya. G untuk move. R untuk rotasi, S untuk skala. Ini bisa digunakan pada saat kita edit mode. Yaitu pertama kita pilih dulu. Lalu G. X, R, maupun S, ya, rotasi dan skala macamnya bisa dari sini. Nah, maksudnya saya sarankan adalah hafal untuk shortcut-nya. Oke, nah untuk shortcut-nya teman-teman masih bisa di Google, bisa dicari ya, bilang aja, tulis aja shortcut ya, Blender shortcuts 3.6.1 ataupun sesuai versinya, karena beberapa versi ada shortcut tombol shortcut keystroke-nya itu ada yang berbeda, tetapi secara umumnya sama. Oke. Nah, salah satu yang paling penting adalah extrude. Nah, kita jangan lupa extrude. Di mana extrude itu sebelah sini, kita tap dulu edit. Ini adalah extrude. So, extrude. Oke. Atau bisa juga dengan cara pilih yang mana yang mau di-extrude, tekan E, lalu ini bisa lihat kan teman-teman, ada warna biru, itu adalah sumbu Y, berarti ke atas. Gitu. Kalau kita pencet yang ini, dia akan mengikuti sumbu X. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau saya banyak ngomong seperti ini, mungkin teman-teman akan bingung, wah, gimana caranya, segala macam. Nggak apa-apa. Kita coba sekarang kita bikin papercraft kereta seperti ini. Oh, udah jadi. Yes, udah jadi. Tapi kita akan mulai dari yang baru, posisi. Nggak apa-apa. Kita akan mulai desain yang baru ya. Kurang lebih seperti ini. Ini udah jadinya ya. Ini keretanya nih. Oke, teman-teman. Baik. Sekarang kita ke new dulu. Nah, teman-teman, silakan kalau mau coba atau mau lihat dulu nggak apa-apa.
teman-teman bisa nanti diulang lagi recordingnya, bisa lihat keystroke yang bawah kanan ini. Akan muncul apa yang saya gunakan untuk membuat kereta tadi. Nah, pertama, mari kita masuk ke edit mode. Terus klik sembarang tempat supaya tidak terseleksi. Nah, karena kita mau memanjangkan kereta tersebut, kita panjang, saya pencet nomor 3, saya menggunakan face. Klik salah satunya, lalu saya pencet G. Nah, masalahnya di sini agak ribet. G ini tidak sesuai dengan saya mau arahnya. Gimana supaya arahnya sesuai? Nah, triknya ini, shortcutnya, teman-teman. Oke, sekali lagi, shortcutnya adalah 3 untuk milih face, klik dulu yang mana kita mau extrude, atau ini nggak perlu di extrude, karena kita bisa memanjangkan. G untuk move, plus Y. Nah, terlihat kan garis hijaunya langsung nyala, ini artinya snapping terhadap sumbu Y. Nah, oke, taruhlah kita seperti ini, dan kita klik sembarang tempat untuk unseleksi. Loh, ini terlalu jauh nih, Mas. Gimana cara supaya kita bisa ke sini? Tahan shift dan middle mouse. Scroll-nya tahan. Ini kita kembalikan kamera ke tengah view-nya. Zoom in, pakai yang scroll depan dan maju mundur, zoom in, zoom out. Oke, teman-teman. Shift, tahan middle mouse untuk memindahkan kamera. Kalau kita nggak pakai shift, ini untuk rotasi kamera. Oke. Next, saya mau supaya ini ada sedikit bevel. Ada sedikit bevel. Gimana caranya sedikit bevel seperti yang tadi? Oke, pertama saya pencet, tadi kan nomor 3 ya. Klik sembarang tempat, unselected. Tekan nomor 2, yang ini adalah select mode untuk yang edge. Edge itu sisi. Saya klik sisi ini, saya klik G, klik Y. Atau kalau teman-teman pusing Mas, yaudah, nggak usah pakai shortcut, klik aja ini. Dia akan otomatis snap. Oke. Nah, setelah itu, saya mau bikin bevelnya seperti ini nih, teman-teman. Ini kan baru maju. Gimana nih bevelnya supaya dia mundur? Oke, ini yang menarik. Bisa klik sini, bisa lihat di sini, bevel. Nah, atau kalau di saya shortcutnya Ctrl B, lalu saya tarik. Itu adalah shortcut. Makanya paling kita yang paling saya sarankan adalah belajar menghafal shortcut, karena dengan shortcut itu sangat membantu. Paling dalam waktu seminggu juga udah bisa kok mengerjakan desain dengan Blender menggunakan shortcut. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita, ini terlalu maju, oke, kita pencet lagi nomor 3 adalah milih face, klik yang sebelah sini, lalu kita mundurkan. Jadi deh Mas Rizky, gitu. Jadi gini teman-teman. Nah, satu lagi. Nah, ternyata di bawah ini bolong punya saya. Gimana supaya ini bolong? Kita hapus satu face. Bisa dengan delete. Delete-nya apa? Nih, di sini di dalam delete, begitu kita klik delete, ini keluar menu ya, teman-teman. Kita mau ngilangin apanya? Face-nya, vertex, edge, atau hanya faces atau segala macam. Nah, ini yang selalu saya gunakan adalah cuman face, edge sama ini. Tapi karena saya mau hilangkan hapus face, maka saya delete faces. Nah, kalau saya delete vertex, hampir keseluruhannya hilang karena dia berhubungan. Karena dia menganggap ini semua titik-titik ini hilang. Oke. Nah, hilangkan faces dulu. Nah, ini bolong. Tuh. Tapi saya nggak mau sepenuhnya bolong. Karena ada satu di tengah ini supaya fungsinya untuk menahan, supaya dia tidak istilahnya berubah bentuk. Kenapa saya menghemat tempat? Kenapa saya bikin bolong? Ya, Mas Kris ya, kayak semacam penguatnya ya berarti ya. Penguatnya. Kenapa saya bikin ini Mas Tekso dan teman-teman? Karena saya mau mengincar untuk teman-teman yang untuk anak-anak yang mudah dirakit itu Mas Tekso, Mas Rizky, sorry.
Sebab kalau misalnya kita full tertutup, memang sih bagus bisa full tertutup. Tapi kan kadang-kadang ada yang teman-teman atau anak-anak bingung ini tutupnya kemana. Kalau ini bolong kan udah bayang, oh ya ini pasti nutup sini. Jadi less effort lah builder untuk ngerakit bagian bawahnya. Itu sih. Tapi itu styleku ya. Ini style saya. Punten. Ini style saya. Style teman-teman terserah. Tapi kalau ini style saya. Oke. Supaya ini dua ini bolong, ya gimana caranya? Saya biasanya menggunakan, gunakan edge, saya klik ini, seleksi satu, lalu saya tahan shift, pilih seleksi kedua. Jadi ada dua edge yang saya seleksi, saya klik kanan akan muncul sebuah menu kecil lagi. Oke, saya subdivide. Subdivide itu artinya membagi sama luasnya bidang tersebut. Nah, belah tengah kan ada satu, tapi saya mau lagi ada bukan di tengah lagi, tetapi bolongnya cuma di kiri dan kanan, dan tengah itu masih ada sisanya. Gimana caranya? Sebelah sini teman-teman lihat. Saya klik menu kiri ini, saya pilih nomor 2, potongan. Nah, terlihat kan jadi 1 dan 2. Oke, berarti saya pilih ini, pilih face, pilih yang satu ini, lalu pilih lagi yang bagian belakang. Dengan shift, saya salah klik, shift. Ingat ya, ini tahan shift, 2. Lalu pencet delete, lalu faces. Bolong. Oke, kurang lebih saya sampai sini dulu, teman-teman. Karena nanti prosesnya lagi takutnya akan lebih lama kalau saya jelasin nanti untuk unfolding, prinsip unfolding, sama untuk nge-texturing simpelnya. Gitu. Sekian dari situ dulu Mas Rizky, saya stop dulu sampai sini. Ya, memang teman-teman terlihat simple, cuman kotak aja, gampang. Betul, kotak itu membuat gampang, tetapi teman-teman mencari sebuah ide dari kotak ini menjadi apa, itu yang susah. Gitu. Wah, ini simple. Banyak teman-teman desainer yang dulu bilang, oh ini simple. Iya, simple. Tapi untuk mencari ide simpelnya itu tidak mudah, teman-teman. Apalagi dari kotak ini, kebayang sih mau jadi apa? Gitu. Mau jadi kereta bisa, mau jadi mobil-mobilan bisa, mau jadi spaceship atau apa, itu bisa juga. Seperti itu. Karena semua tergantung dari teksturnya. Kalau teksturnya bagus, mau bentuk apapun, mau shape apapun, sesimpel apapun, atau serumit apapun, pasti akan terlihat bagus dan keren. Gitu. Kurang lebih seperti itu dulu untuk part ini, Mas Rizky. Oke, Mas Kris, kayaknya waktunya masih cukup nih. Kayaknya kan sesuai dengan info di awal kan kita cukup 1 jam aja sih. Cuman tadi kayaknya penjelasan Mas Kris udah oke banget nih, udah terstruktur, dan kayaknya udah teman-teman udah bisa ngikutin nih. Kayaknya masih ada waktu, mungkin bisa langsung unfolding kali Mas, buat bayangan aja sih dasarnya. Kalau kita kan sekarang udah lihat nih dari tadi modeling dari box bisa tiba-tiba bisa jadi kereta. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, kalau dari box udah kereta ini cara unfoldingnya gimana ya, yang paling basic ya, yang paling simple, yang biasanya Mas lakukan. Oke, siap Mas Kris ya. Boleh. Oke. Lanjut. Kita sampai ke bukan nggak mau ini, saya akan coba sampai unfolding dulu, karena pada part kedua saya pengen juga mengajari teman-teman, memperlihatkan gimana kita UV mapping dari ya kan ke render sampai render. Nah, itu agak cukup panjang juga sih. Oke, teman-teman. Kalau ini misalkan udah selesai, kita pilih dulu objek yang ingin kita ekspor. Nah, ekspor ini di dalam Blender yang cocok untuk si Pepakura, tentu harus ingat itu OBJ. OBJ itu paling umum yang bisa di unfolding. Kalau di SketchUp sekarang kan ada dulu KMZ dan segala macam. SketchUp sekarang udah bisa ngeluarin juga OBJ. Nanti teman-teman bisa kelasnya Mas Rauf atau teman-teman coaching yang ada SketchUp pasti akan memilih biasanya OBJ. Oke. Kalau 3DS bisa Mas Kris? 3DS juga bisa kalau kita bukan 3D. Kalau nggak salah Mas Rizky 3DS ya? Biasanya kalau dari 3D Max mah 3DS sih biasanya. 3DS, betul. 3DS masih bisa. Tapi kalau Blender biasanya OBJ ya? Oh, OBJ. Kalau nggak salah STL bisa, tapi lebih baik OBJ, teman-teman. OBJ, oke. OBJ, oke. Kita pilih dulu objeknya ya, lalu kita ekspor. Nah, kita pilih OBJ. Jangan lupa ya, bikin folder, terus aja misalkan
Oke, jangan lupa teman-teman pilih selection only. Kenapa hanya selection only? Karena kita mau ekspor seleksi. Sebab kalau ada multiple objek di dalam satu frame ini tanpa kita pilih, kita ekspor, mereka semua objek yang ada di dalam tampilan ini akan masuk ke dalam Pepakura. Gitu. Misalkan ada bulat, ada kotak, kita cuma mau ekspor kotak tapi kita nggak pilih selection only, maka akan dua objek itu akan terikut. Nah, itu kadang-kadang suka nggak sengaja, itu suka kita lupa. Nah, di sini kita seleksi, tulis namanya misalkan train. Ya, misalnya ini buat saya karena saya mau bikin kereta, train, ekspor. Mas Kris, sorry Mas Kris, Eh. ini ada dari Mas Arifin, itu kalau setting ukuran biar skalanya sesuai dari Blender bisa nggak sih? Oke, ini untuk Blender ini agak unik ya, Mas Rizky. Blender ini master of all trades ya, kalau nggak salah ya. Jack of all trades, sorry. Dia semuanya dimasukin situ. Jadi kalau untuk ukuran, itu triknya itu sangat sangat tricky. Karena gimana ya, kita lihat. Kalau kita add objek, misalkan cube ya, teman-teman bisa lihat, per satu unit ini kotak kecil, itu awalnya, default-nya itu 2 meter kesatuannya. Oke. Default-nya 2 meter. Ya kan, default-nya 2 meter. Teman-teman ya, default. Saya mau ngejelasin soal unit ukuran ini agak panjang, karena tricky banget. Takutnya teman-teman akan bosen gitu, karena itu udah bicarakan soal settingan unit di sini, settingan unit di sini, sampai ekspor pun harus ada settingannya. Takutnya jadi nggak bosan. Nggak bisa sama di awal gitu ya, maksudnya? Bisa, harus, ya betul, harus disetting dulu sih Mas. Disetting dulu ya, oke. Betul, jadi artinya harus disetting. kita bisa buat misalnya kereta dengan 12 meter, tapi nanti kita skalakan seberapa aja bisa ya nanti di Pepakuranya ya? Ya, lebih enaknya seperti itu. Enaknya begini teman-teman, triknya. Oke, enaknya triknya seperti ini. Ntar saya kasih lihat, saya stop share dulu. Saya masuk ke dalam Pepakura. Oke. Tadi udah diekspor ya Mas Kris ya? Jadi sudah OBJ diekspor. Sudah diekspor ya? Sudah, Oke. sudah. Berarti file kereta tadi sudah jadi .obj ya? .obj. Oke. Nah, kita panggil nih di sini ya sekarang ya, di Pepakura ya? Nah, di Pepakura. Nah, teman-teman, untuk ukuran, sekali lagi Mas Texo, aku belum bisa ngejelasin di sini. Mungkin kalau mau kelas khusus itu advance, mungkin saya bisa jelasin ya teman-teman ya. Siap. Untuk ukuran, mohon maaf ya teman-teman yang nanya tadi soal unit, karena Blender itu tricky banget. Kalau unit saya bilang paling bagus, paling enak adalah selain CAD yang dipakai Mas Texo, SketchUp. Itu sangat presisi. Itu aja. Blender bukan nggak presisi, cuman dia agak ribet untuk bikin presisi. Oke. Ada beberapa trik juga bisa dari sini teman-teman. Misal open, train. No flip, kita jangan flip ya. Karena kita kan backface. Nah, ini agak ribet, nanti saya bilang kalau backface itu bikin finish. Nah, teman-teman, bisa dilihat ini. Ini juga triknya di sini, Mas Texel. Kalau misalkan kita mau bikin skala 1:1 sesuai dengan Blender, ya teman-teman semua juga, mau kalau misalkan di software yang lain, misalkan kita udah dapat panjang kereta ini adalah 12 cm di dalam 3D. Tapi kalau kita masukin ke Pepakura, belum tentu 12 cm. Nah, triknya gimana? Bisa skalanya kita samain dengan sini, 100. Artinya 1:1 dengan si Blender. Di dalam Blender atau aplikasi yang lain. Atau bisa lihat dari panjang apa yang dari sini nih. Nah, ini 2 cm. 2 cm ya, kalau nggak salah milimeter ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, prinsip kerjanya di Pepakura seperti ini. Ini kita bisa lihat ukurannya. Lalu ini merah-merah artinya bahwa ini tidak ada pasangannya. Jomblo. Istilah pasangannya adalah dia tidak ada objek yang nyambung dengan sesamanya. Kalau dia tidak ada garis merah, artinya dia saling menyambung. Ya, teman-teman. Jadi jangan kaget, ini tiba-tiba merah artinya bolong atau tidak nyambung dengan yang berikutnya bentuknya. Nah, selanjutnya, misalkan kita udah bikin ukurannya seperti ini, kita juga bisa edit ukurannya nanti di saat kita unfolding. Nah, ini besar banget ya.
65 658 mm kalau saat 65 cm ya. Iya. Ini kata 4 lihat. Ini besar banget kan. Nah, triknya supaya dia memperkecil kayak gimana sih saya mau kecil? Pertama, kita bisa skala di sini. 2D layout, klik scale, set scale. Nah, ini 65, 658, 658. Ini aja kita kecilin. Misalkan saya maunya 12 cm. Berarti 120. Hmm. Nah, ya kan jadi 12 cm. Triknya Sorry, di situ Mas. aja, Mas. Berarti ini Ya. kertasnya sudah di setting A4. A3 atau A4? A4. Oh, berarti A4, sudah di setting A4 ya? Oke, yes. oke. Defaultnya A4. Di sini settingnya, Oh, teman-teman. ada settingannya Setting, A4 ya? setting, Oke. page, A4. Oke. Jangan lupa, marginnya 5 kali 5. 5 sama 5. Kenapa? Karena batas terkecil dari printer adalah 5 mili. 0,5 cm atau 5 mili. 5 mili. Kalau lewat di sini, dia ke printnya potong. Itu wajib. Kecuali di A3+. Nah, itu lain lagi tuh. Itu udah ngomongin soal cetakan. Oke. Nah, andai kan ini udah kita dapat dalam satu lembar 12 cm. Oh, ini kayaknya kecilan nih. Kita mau gedein. Nah, teman-teman, kita kalau mau gedein bisa juga set scale di sini, scale up atau scale down. Itu Ctrl L atau Ctrl J. Nanti teman-teman lihat aja sendiri di paper kuranya, atau mau lihat sekarang sambil boleh klik aja Ctrl L. Dia akan membesar. Oh, kegedean. Kecilin. Wah, tapi ini masih ada space. Saya mau sampai sini. Boleh. Kalau kita Ctrl L tadi, dia akan menghitung 10% daripada bentuk sekarang. Gimana supaya dia naiknya pelan-pelan ke atas, supaya dia bisa full satu kertas? Ya udah, saya biasanya mainnya di sini, Mas. Klik aja 23. Oh, dikit lagi. Ya udah, berarti 26. Oh, sorry Mas Kris, berarti Keren. kalau kita penentuan skala itu bisa kita tentukan pas sudah di Epipakura ya? Bisa Jadi juga misalnya di gini, Epipakura. kalau misalnya kan kita ini kan bentuk keretanya kan kereta bisa dibilang tidak ada ukurannya ya. Kalau misalnya kan kereta kan standar misalnya let's say 20 meter. Kalau misalnya saya mau skala 1/100 bisa nggak tuh kira-kira biar jadi 200 cm? 220 cm ya kira-kira ya? Iya, harusnya sih bisa. Saya share desktop mana sih? Oke. Bisa sih, Mas. Bisa juga ya? Oke, bisa juga. Misal contoh nih, saya mau ngambil, kita lihat, kita misalkan mau lihat skala dari titik inilah ya, dari titik atas, ini sampai sini itu berapa sentimeter sih? Kan gitu ya. Oke. Ini kita bisa setting di sini. Klik dulu, tab, pilih semuanya. A itu semua ya, select all ya. All. Teman-teman, A, all. Artinya select all. Klik di sini overlays. Di sini ada edge length. Maka dia keluar seluruh ukuran-ukurannya, Mas. Ukuran ini berarti 6 cm, 6,5 cm. Itu juga bisa, Mas. Gitu. Kita setting ini dengan perbandingan ya tadi 100. Karena ini skalanya skala 1, maka begitu kita ekspor ke OBJ dan masuk ke Epipakura, kita set yang tadi scale itu menjadi 100 juga. Gitu. Jadi 100, jadi 1:1. Oke. Misalkan ini contoh 2:2 ya, teman-teman mungkin agak penasaran, 2x2x2 cm ya. Kita coba ya, Mas ya. Kalau saya setting jadi sentimeter, kalau awalnya 2 meter unitnya, tetapi itu harusnya tidak mempengaruhi satuannya, tergantung dari kitanya aja nanti settingannya gimana. Misalkan kita ekspor ini. Cube. Oke. Ini saya udah masuk Epipakura belum, Mas? Udah. Oke. Saya buka lagi di sini, load dulu ya, teman-teman. Cube. No flip, finish. Nah, teman-teman lihat, Mas Rizky bisa lihat tadi kan 2 cm, 2 cm. Ini 2 cm, ini 20 ini unitnya apa? Kalau 20 mm berarti 2 cm ya? Kurang lebih ya, Mas? 2 cm. Nah, betul. 1 unit in original data adalah 10 mm. Berarti ya kurang lebih 1 cm.
Ya, berarti skalanya hampir sama. Saya biasa patokannya dari sini nih, Mas, ukurannya. Lihat ukuran ininya. Kalau di dalam itu udah oke, udah sama. Ini 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ini udah 1:1. Karena secara default si Blender udah memberikan 1:1. Hanya saja unit belakangnya aja bikin suka stres. Karena kadang-kadang meter, milimeter, nah itu harus set. Itu settingan itu agak panjang, harus saya jelaskan. Oke. Tuh. Bisa kita setting dari situ. Oke, sekarang kita masuk ke train. Oops, sorry. Oke, finish. Nah, ini trainnya berarti ini panjangnya 66. Kecil banget ya, 66. Nah, kalau teman-teman mau lihat measure itu bisa dari sini. 61,4. Tadi kan 61,5 bersama dengan di dalam Blender. Ini kecil banget. Itu. Mas Udah, Chris, sorry. gede. Posisi flap itu bisa kita rubah gak sih? Betul. Posisi Nah, ini betul. Maka ini mau saya jelaskan. Setelah kita membuat unfolding, oke. Inilah makanya saya bilang teman-teman, Mas Rizky, prinsip build papercraft dasarnya harus kita tahu. Kalau orang biasa awam mungkin, oh ini udah oke nih, udah bisa. Ya memang bisa, tetapi apakah layak cocok untuk di papercraft? Belum tentu. Walaupun ini bisa, tetapi belum tentu, karena akan aneh banget cara nge-build-nya. Maka caranya adalah, teman-teman bisa klik kanan, join atau disjoin face. Artinya, sambung dan tidak menyambung face, permukaan. Nah, kalau ini merah, kita klik, maka kita tahu ini lebih mudah kalau kita menggabungkan seperti ini. Gitu. Oke. Lalu untuk posisi flap bisa kita ubah dengan cara klik kanan, flaps. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini adalah position. Nah, inilah yang kita ubah. Posisi yang paling baik, yang paling enak untuk di-build itu seperti apa, itu kembali ke teman-teman sendiri. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti ini posisinya. Nah, itu makanya kembali ke selera teman-teman desainer. Itu. Tidak ada aturan baku. Bisa naruh di mana aja ya, tergantung apa? Tergantung kita nyamannya di mana ya. Nyamannya di mana, betul. Nyamannya di mana, stylenya masing-masing. Kalau saya sukanya kayak gini. Kenapa? Ini nutupnya enak. Langsung jadi ini gitu ya, begitu langsung kayak sayap. Tuh. Kalau kayak gini artinya satu-satu ya kan. Ke kiri, terus ke kanan-kanan. Tapi yang kayak gini ada kelemahannya, Mas Tegzol. Mas Rizky, sorry. Kelemahannya adalah ini karena tebelnya kertas, bisa-bisa ini nggak pas nutupnya. Oh. Karena tergantung ketebalan kertas. Kelebihan berapa mili. Tuh, karena udah ketebalan di sini kan numpuk. Kalau begini dia tidak numpuk parah. Karena dia ngetok iku, ngetok apa sih sini ngetok kenteng. Nah, Mas Arjun tak pateni suaranya ya. Oke. Anggap ini style saya dulu. Oke, saya sukanya seperti ini. Oke, saya suka seperti ini, teman-teman. Ini style saya. Terserah teman-teman juga. Kalau misalkan nyamannya kayak sebelumnya, silakan. Lalu jangan lupa untuk shape. Shape itu artinya bentuk besar kecilnya sebuah flaps. Teman-teman sesuaikan juga dengan kebutuhan. Ini kan terlalu kecil nih, apply to all. Kalau saya karena ini bentuknya kotak, kenapa nggak kita gedein aja, Mas Tegzol? Misalkan 8 mili. 8 mili. Oh, bisa diatur ya, panjang diatur. Lebar flapnya bisa diatur juga ya. Betul, jadi enak seperti ini. Tapi teman-teman juga ingat jangan sampai overlapping. Misalnya ini kadang-kadang kalau kita panjang itu bisa overlapping, bahaya juga. Oh, jadi kayak nanti flapnya apa? Numpuk ke bawah. Ya, betul. Numpuk ya, jadi tebal ya. Oke. Betul. Wah, Mas Nanda lagi nanya ada link Zoom. Silakan, Mas Nanda. Oke. Ya, masih ada mau masuk. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi di dalam Pepokura ada namanya join, unjoin, ya, seperti ini, memotong. Terus ada namanya rotate, ini rotasi. Dan oke, lalu kita bisa masukin teks, ataupun yang lainnya. Measurement, misal measure kita mau tahu ukuran pastinya yang bawah seperti apa, yang tengahnya seperti apa,
pakai measure, tapi dia 2 titik. Oke, dari sini ke sini ini berapa nih total panjangnya? 128 mm, artinya 12 cm kurang lebih. Nah, kalau kita klik rotate, kita juga bisa meluruskan. Misal contoh kita nggak sengaja miring seperti ini. Masih kita bisa lurusin, klik kanan, kita bisa rotate, pilih titik rotasinya. Klik yang paling ujung, karena ini satu merah itu panjang, lurus, garis lurusnya terhadap titik rotasi, silakan diputar. Nanti dia snapping otomatis menjadi lurus. Kalau teman-teman mau muterin 90 derajat, bisa dari sini teman-teman bisa lihat rotate 90 degree. Tapi biasanya lebih efisien kalau vertikal ya, karena kan bentuknya juga memanjang ya Mas Kris ya, jadi lebih efisien. Saya ya. tergantung, betul. Kalau misalkan cuma single lebih enak vertikal, karena lebih besar kan, biar dapat satu ruangan ini space yang banyak. Ini sayang banget kalau terbuang Mas Rizky. Kalau bisa kita manfaatin. Kalau misalkan dia banyak part dan nggak bisa ini, ya udah nggak mau dia horizontal, tapi kita perkecil. Pokoknya tergantung dari model nanti teman-teman bikin. Semakin banyak part, pasti akan semakin kecil model. Kalau mau bikin 1 lembar, karena kan kita kan mengincar 1 lembar ya. Kalau misalkan 2 lembar ya nggak masalah, mau sebesar apapun, ya silakan gunakan sampai 2 lembar seperti itu. Nah, saya sebenarnya mau jelasin juga untuk tekstur. Tekstur ini untuk memasukkan tekstur ke dalam 3D Pepokura. Cuman yang di sini saya agak ribet Mas tekstur. Nanti itu part 2 aja. Part 2 aja. Nah, itu jangan dihabisin sekarang. Nanti itu bakal bisa 2 jam 3 jam ke depan bosan nanti teman-teman. Gitu. Ini kita cukup 1 SKS dulu. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini basic istilahnya for dummies lah. Kalau mau yang lebih dalam silakan nanti dieksplor sendiri, nanti ditanyakan di forum. Itu sangat lebih baik karena kita bisa sama-sama akan membantu di forum. Ini kan kita hanya kulitnya aja. Siap. Oke, teman-teman mungkin bisa kita applause dulu buat Mas Kris. Terima kasih buat presentasinya. Karena mungkin presentasi sudah selesai, kita open aja ya untuk tanya jawab. Jadi nggak perlu lagi di komen di kolom chat. Kira-kira dari penjelasan tadi Mas Kris, teman-teman masih penasaran nggak sih masalah desainnya Mas Kris yang pakai Blender, pakai Pepakura? Karena ini kan masih awal banget ya. Betul. Jadi kita open aja dulu nih sekarang. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Karena target kita kan cukup 1 jam ya untuk sesi yang pertama ini. Mungkin nanti habis yang sesi berikutnya mungkin lebih lama kali ya Mas Kris ya. Mungkin 1,5 jam. Mungkin lebih dari 1 jam kurang ya. Iya, kita akan selesai. Sebab gini ada pertanyaan juga aku baca ya Mas Rizky, Mas Kian 24H ini siapa ya? Sorry ya, salam kenal. Sebenarnya di awal Blender bisa presisi kok, atau mungkin nanti panjang. Betul sekali. Nanti akan panjang karena kita harus setting lagi unitnya dan segala macam. Itu agak kompleks. Makanya Blender itu seperti saya bilang, dia itu enak-enak enggak seimbang lah. Kurang lebih gitu. Oke, kira-kira ada teman yang mau menanyakan kira-kira kayak gimana? Mas Kris, bisa dibuka nggak tadi 3D-nya? Oke, boleh. Biar teman-teman mungkin bisa sambil lihat juga sih proses 3D ini atau 3D yang sudah yang jadi? Udah jadi lah. Yang ada teksturnya. Ada penasaran. Oke. Nah, aku udah save ya. Nah, ini teman-teman yang proses saya bikin dan hasilnya seperti ini. Oke, teksturnya. Nah, gimana nih saya mau ngasih tahu, bukan ngasih tahu ya Mas Rizky, tapi ini yang pengen saya juga berikan nanti kalau ada sesi berikutnya adalah selain texturing, mungkin akan lama, cara untuk UV mapping-nya di dalam 3D. Kita akan memasukkan tekstur dalam 3D. Nah, inilah yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat adalah hasil daripada saya bikin tekstur di Corel Draw. Saya ekspor, lalu saya tempelkan ke kulitnya di sebelah sini. Di 3D-nya, nah menggunakan node. Atau di CAD ada nggak Mas node kayak gini? Jadi kita menyambungkan ini nyambung di sini supaya dia bisa muncul di sini. Itu banyak kayak mapping ya, kayak mapping. Kayak mapping.
betul sekali. Kalau kita hilangkan, ya udah ini hilang. Jadi kita harus masukkan mapping. Gitu. Oke. Belum lagi teman-teman, saya pengen ngajari teman-teman namanya rendering. Apa itu Mas Gitu. Kris, rendering itu apa ya? Render itu, aduh, gimana ya bahasa Indonesia render ya? Tolong dong, Mas. Krayon, Eh, menggambar. Coba menggambar ya. bisa dikasih tahu teman-teman nggak apa sih proses rendering dan gunanya apa sih proses rendering itu? Kalau menurut saya pribadi, rendering itu kayak proses membuat istilahnya terlihat objek itu lebih hasil apa sih soalnya hasil akhir dari sebuah objek yang akan kita pengen presentasikan ke render itu final product, tetapi secara visual dulu. Visual. Ya seperti kayak mungkin beberapa teman-teman pasti akan tertipu, misalkan beberapa desainer kayak arsitek kayak Mas Texo, Mas Julius, atau kalau membuat sebuah ruangan atau bangunan terlihat real, padahal belum tentu itu real, karena itu aja bisa aja render. Gitu, membuat sebuah produk menjadi sebuah produk final, tetapi Visual ya, by visual. digital visualnya. Tapi sebenarnya hasil render ini nanti kita pakai juga nggak sih Mas buat misalnya buat Bisa. instruksi, buat Bisa. cover, buat Betul sekali. ya. Makanya saya teman-teman saya pengen ngajari juga di Blender untuk render simpelnya aja supaya bisa digunakan pertama untuk ya cover, untuk instruksi atau sebagai social media daripada untuk social media supaya tampilnya lebih cantik dalam membuat poster dan segala macam. Bisa sih menggunakan produk hasil jadi, tapi kalau misalkan pakai render lebih rapi, lebih bersih, kenapa enggak? Dari lightning dan segala macamnya. Kalau bisa itu. Oke, teman-teman, ini sudah 1 jam sesuai dengan schedule kita. Mungkin nanti dari Mas Kris ada part kedua Mas ya. Ini kayaknya saya yakin ini part 2 kayaknya lebih seru, mungkin lebih banyak informasi nanti yang bisa disampaikan oleh Mas Kris, terutama texturing nih Mas yang kalau saya baca nih teman-teman paling banyak penasaran di texturing nih karena ada dua software yang kerja nanti tuh di situ, pakai Corel sama pakai Blender ya Mas ya. Betul. Jadi teman-teman, tips dari saya adalah pertama kalau kita menggunakan Blender, ini dari saya ya. Mungkin kalau dari coach lain mungkin ada tips atau trik yang lain bahwa pertama silakan hafal yang shortcut dari Blender karena itu mempercepat proses kerjanya teman-teman ngedesain. Yang kedua, tidak perlu menghafal atau mempelajari seluruh fungsi. Pelajari aja fungsi yang pengen digunakan aja. Karena kalau semakin banyak fungsi yang dipelajari, akan makin bingung. Aduh, ini bisa nggak pakai fungsi ini? Nggak usah. Itu jangan sampai sejauh itu. Karena kita bukan desainer animasi ataupun sculpting animasi. Tapi kalau kita desainer animasi, pasti fungsi itu semua digunakan. Karena contoh ini, teman-teman Mas Texo, di sini ada namanya modifier. Ini modifier. Teman-teman bisa lihat ini modifier ini juga belum tentu saya semua gunakan. Saya gunakan cuma mirror aja. Mirror itu mirroring, ya kan? Oh iya, mungkin saya tambahkan sedikit Mas Kris. Sebenarnya software-software yang ada yang teman-teman desainer pakai nih kayak Blender, 3D Max, Rhino, Metasys, SketchUp itu sebenarnya bukan software tanda kutip khusus buat papercraft ya sebenarnya ya. Betul teman-teman, betul Mas Buat Rizky. animasi ya, buat animasi, buat film, buat modeling. Tapi ini teman-teman papercraft kreatif banget apa orang iseng ya dijadiin buat ngedesain ya? Nggak tahu siapa yang nemuin itu idenya Mas Rizky. Dari anak peri nih kayaknya nih yang banyak yang nemuin. Mas Kris, ini ada pertanyaan dari Mas Elvan nih, bedanya penggunaan mouse dan extrude apa ya? Coba pas yang di box deh Mas Kris, coba pas box nanti kita lihat bedanya mouse dan extrude sama move. Oke, kalau extrude itu kita menambahkan sebuah objek yang baru, istilah atau face baru. Nih, contohnya ya, kalau move, saya G ini move ya teman-teman ya, G terhadap Y. Oke, ini move, kita tidak menambah objek baru, face baru, karena dia saling nyambung. Tuh. Beda lagi kalau misalkan saya menggunakan extrude. Nih, extrude ya, extrude itu E, atau klik ini, itu ada plus, artinya dia nambah. Tuh, ada satu garis lagi, Mas. Tuh. Itu aja sih bedanya. Tapi kenapa saya jarang gunakan extrude itu tergantung ya, Mas Elvan ya kalau nggak salah ya, Mas Rizky ya. Tergantung shape-nya. Kalau misalkan shape-nya nggak perlu di extrude, ya nggak perlu extrude. Tinggal di move aja.
sama juga dengan beberapa aplikasi yang lain pasti nggak terlalu banyak extrude, kecuali misalnya contohnya ini plain. Oke. Sorry. Nah, ini plain. Plain itu hanya permukaannya aja, Mas Evan. Nah, ini saya mau bikin bentuk ruang, nggak mungkin saya bisa move, ya kan? Nah, gimana caranya move supaya ada bentuk ruang seperti kotak ini? Ya udah, tekan aja atau extrude. Nah, kalau kita extrude lagi, dia akan membuat sebuah potongan baru. Ini yang menjadi prosesnya susah. Misalkan kita mau move, ya karena sudah ada garis edge yang sudah terpotong menggunakan extrude. Kadang-kadang extrude itu bisa dipakai, misalkan saya mau bikin sebuah atap rumah. Misalkan saya ambil bidang ini, teman-teman, saya pencet, saya mau rotasi 90 derajat, maka saya rotasi cek R terhadap Y 90 derajat. Wah, udah kayak Mas Texo lah. Pokoknya ini pakai rumus. Saya lagi, R terhadap sumbu X atau sumbu Y, itu kan akan muter berapa derajat? 90 derajat. Lalu enter. Oke, makanya saya bilang shortcut, kita harus belajar di shortcut, mempermudah. Nah, saya mau bikin seperti atap rumah dengan planner ini, dengan satu ini. Ya udah, saya suruh divide, saya ambil yang vertex, klik ini, saya move dulu, saya pilih semuanya, A, all, atau boleh juga menggunakan klik face ini, lalu extrude. Gitu. Karena kadang-kadang kayak gini, kita mau bikin atap rumah, bingung kan gimana bikin atap rumah. Nah, saya atap rumah biasa menggunakan kayak tadi, Mas Elvan, klik ini dengan edge ini, klik ini, tahan shift, klik ini, tahan shift, pilih 2, klik kanan, subdivide. Oke, klik sembarang tempat, klik lagi yang tengah ini dengan sama edge, lalu move aja ke atas. Jadi gini Mas, segala sesuatu terserah tekniknya kayak apa, mau menghasilkan finalnya seperti apa, ya terserah teman-teman. Yang penting outputnya itu yang kita mau. Kalau nggak salah itu pernah saya juga diajarin. Terserah mau teknik apapun, mau extrude atau mau move, tergantung nanti bentuknya apa. Yang penting hasil outputnya itu yang kita mau. Betul. Mungkin ini seperti yang sering saya bilang ya, kalau dalam proses desain itu sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar sih. Betul. Nggak ada salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Nyamannya teman-teman aja sih. Senyamannya. Karena nggak ada acuan yang benar, acuan dasar yang multiplok seperti itu ya, kayak gitu ya. Betul Mas Rizky, dan saya udah bilang juga teman-teman di awal opening, mungkin teman-teman baru datang, bahwa pertama adalah bukan pertama, yang selalu kami sampaikan adalah senyamannya teman-teman bisa melihat gaya masing-masing desainer dalam aplikasi yang sama. Misalkan saya Blender, Mas Julius Blender, tapi kami berdua itu pasti mempunyai style yang berbeda. Silakan teman-teman ambil mana yang nyamannya. Oh, Mas Julius itu lebih mudah, ya silakan. Oh, Mas Kris lebih gampang, silakan. Oh, ini Mas Julius, Mas Kris sama nih teknik ini, coba saya gabungin, mungkin bisa dapat yang lebih mudah, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Kalau bilang, oh ini salah, no, itu kita nggak bilang salah, karena pokoknya teman-teman gini, yang penting bentuk akhirnya, proses akhirnya itu yang diinginkan, duit, aja. Kok duit? Duit apa duit nih? Apa sih? Jadi duit. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita closing ya? Iya, sebelum closing dan cas Yesus. Kayaknya udah malam nih, pada ngantuk kali ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa disampaikan aja di grup kita, biasa nanti di wall-nya. Seperti udah Mas Kris jelaskan di awal bahwa sebenarnya ini lebih ke sharing sih ya, bukan maksudnya kita ngajarin ataupun kasih tahu ini cara yang terbaik, tapi sedikit sharing aja yang selama ini Mas Kris dan mungkin nanti di channel-channel lain bisa kasih tahu cara mendesain yang basic banget. Rencananya nanti dari part 1 ini nanti ada part 2 ya Mas Kris ya. Jadwalnya nanti kita tentuin lagi karena abis Mas Kris ini ada desainer-desainer lain nih yang mau coba sharing juga dengan software yang berbeda-beda nih. Di sini juga sebenarnya udah gabung Mas Julius juga dari Paper Replica, ada Kang Fai juga dari salsat.com. Terima kasih Mas sudah datang. Mungkin nanti kita lanjut aja ya di grup. Kalau misalnya ada teman-teman kelewatan,
nanti hasil rekaman Zoom ini akan kita share di channel YouTube kita ya. Jangan lupa di Peri Kertas, cari aja nanti kita upload sana. Jadi teman-teman yang tadi ketinggalan bisa langsung lihat. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya Mas Kris. Ya, wah sayang pada keluar ya. Padahal saya pengen kasih teaser dikit. Kalau misalkan teman-teman udah bisa sampai sini belajar bukan belajar ya, mau ngasih sedikit godaan, mungkin teman-teman akan bisa seperti ini. Oh, mau tambah lagi nih. Wah, langsung di show off nih, Godzilla-nya langsung di show off nih. Waduh. Sombong Jangan amat. nanti aja part 3. Sombong amat. Ini part 3, Mas. Waduh, masa ditonjolin di part 1 nih. Ya, jadi teman-teman jangan langsung terjun, lampan aja, having fun dulu dari basic, Betul. middle sampai ke advance. Kalau langsung dari bawah ke advance pasti akan bawaannya stres. Itu aja. Nikmatin aja ya. Iya. Oke, teman-teman kita close aja dulu untuk sesi yang Baru pertama belajar ini. Mas Kian. Iya, baru belajar. Iya. Nanti kita lanjut Silakan di Mas. minggu depan kita lanjut di minggu depan siapa nih? Gue ya apa? Boleh Kita dilihat record ya? jadwalnya? Kita Boleh lihat lihat aja jadwalnya. ya nanti kalau misalnya ada halangan nanti diganti sama coach yang lain. Tapi teman-teman nanti siapkan aja software-software yang nanti akan di-share oleh para coach. Mungkin ada beberapa software yang perlu diinstal ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kris atas informasinya, tips and triksnya. Semoga ini menjadi kebaikan juga buat kita semua. Harapan saya adalah kedepannya juga nanti pasti teman-teman bisa banyak belajar, bisa saling sharing ilmu-ilmu yang bisa di-sharing oleh teman-teman yang udah sempat jadi desainer, dan muncul lagi nih desainer-desainer baru nih yang nanti bisa kedepannya bisa macam-macam dah, mau spesialis ke pesawat, mau ke paper toy, mau ke karakter, ya monggo bebas sih. Bebas. Yang penting saran saya adalah sebelumnya adalah harus ada basicnya dulu, Mas Rizky. Harus ada basic. Kuncinya software ya, minimal kita bisa tahu dasar-dasar software ya. Semua hanya software, tetapi dasar papercraft-nya. Awalnya itu. Oke. Itu aja. Oke, makasih semuanya. Oke, sudah malam. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam minggu.